untuk lokasi dari Central Park Mare ini ya cukup oke. Tema dari Central Park Mare Phase 2 kali ini itu adalah di sini mereka di bagian atas ada kayu-kayu yang nah untuk flooringnya di sini mereka pakai. Jadi kita lagi ada di dalam rumahnya ya. Ini konsepnya halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua, jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi, tepatnya di Central Park Mare teman-teman ya. Setelah mereka sold out ya tahap 1, mereka sekarang lagi buka tahap 2 teman-teman. Yang tentunya konsepnya berbeda ya. Bisa kita lihat dari fasad depan di belakang Jedit ini ya, sangat berbeda dari tipe yang pertama ya di tahap 1. Nah, kalau tipe yang kali ini lebih kekinian teman-teman, lebih milenial ya, lebih estetik kalau kita lihat dari fasad depannya. Oke, sedikit review teman-teman untuk lokasi dari Central Park Mare ini ya. Cukup strategis ya, dari sini ke Mare ini cuma 500 meter aja ya. Terus kita mau ke tol Tambak Sumur, tol Pondok Chandra itu sekitar 2 menitan. Kalau kita mau ke Juanda ini sekitar 5 menit aja teman-teman gitu ya. Ke area komersil yang lain di sekitar ruko-ruko Mare di Galaxy Mall gitu ya, ke Galaxy Mall ini sekitar 10-15 menit aja. Jadi benar-benar strategis, dan di sekitar sini sudah sangat banyak makanan, sudah sangat banyak tempat pendidikan. Jadi teman-teman tenang aja, nggak perlu takut masalah fasilitas umum. Oke, tema dari Central Park Mare Phase 2 kali ini itu adalah modern tropical ya, dan ada sentuhan Scandinavian-nya teman-teman. Oke, kita lihat dulu fasad depannya. Nah, ini benar-benar kelihatan Scandinavian, Japan di Scandinavian gitu ya. Di sini mereka di bagian atas ada kayu-kayu yang disusun warna coklat tua sehingga menyesuaikan kayak rumah-rumah di Jepang. Jadi kerasa Scandinavian Jepangnya dari depan teman-teman. Apalagi nanti kalau kita masuk ke dalam sudah ada interiornya, lebih kerasa lagi Japandi-nya gitu ya. Nah, ada yang berbeda juga ya. Di sebelah kanan Jedit itu ada semacam kayak bata-bata yang disusun. Ya, itu nanti adalah laundry room teman-teman. Nah, kalau kita beralih ke sebelah kiri, sebelah sini. Nah, ini benar-benar kelihatan kacanya dari depan teman-teman ya. Jadi benar-benar los gitu ya. Nanti bakal banyak sekali keunggulan dari rumah ini teman-teman. Oke, nah yuk kita masuk sebelah sini. Oke, sekarang kita lagi berada di tipe Esta teman-teman ya. Ukurannya 6x13, untuk luas tanahnya 78 meter persegi dan luas bangunannya 105 meter persegi. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carport. Ini carportnya kalau misalkan teman-teman punya 2 mobil kecil, ini kemungkinan bisa masuk semuanya teman-teman ya. Tapi tenang aja, nggak full untuk carport. Di sebelah kanan ini mereka tetap menyediakan taman teman-teman. Jadi tetap ada area penghijauan, area hijau-hijaunya tetap ada teman-teman. Nah, di area taman ini mereka ada septic tank ya, ada tandon air, dan juga di depan sini ini ada tempat untuk tong sampah teman-teman ya. Jadi ada tempat untuk sampah dan juga ada untuk meteran air ya. Jadi untuk segala macam operasional air ada di depan. Dan kalau kita lihat sebelah kiri ini ada keran air. Jadi kalau kita mau cuci mobil bisa di sebelah sana teman-teman. Oke. Nah, untuk flooringnya di sini mereka pakai semacam kayak paving gitu ya, tapi kotak-kotak kecil-kecil. Jadi menambah nilai estetik dari rumah ini teman-teman. Oke, kita beralih ke sebelah sini dulu. Nah, untuk ukuran 6x13 ya, luas tanah 78. Di sini mereka juga menyediakan teras, teman-teman. Ya, jadi terasnya ini bisa untuk kita taruh meja kursi ya, barang-barang di sini bisa, karena nggak menghalangi mobilisasi kita masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, sekarang kita langsung cek aja masuk ke dalam rumahnya. Let's go. Oke, silakan masuk teman-teman semua. Jadi kita lagi ada di dalam rumahnya ya. Ini konsepnya tetap open space, tapi ada beberapa sekat gitu ya. Tapi nggak terlalu ngeblok sekatnya, tetap bisa tembus-tembus sedikit. Nah, ini adalah area living room teman-teman. Bisa kita lihat, ini interiornya sudah bagus, kerasa banget Scandinavian-nya gitu ya. Mereka di sini kebanyakan pakai warna putih, coklat kayu dan krem gitu ya. Jadi nanti sekitaran situ warnanya, interiornya. Dan menurut Jedit rumah ini layoutnya benar-benar gokil gitu ya. Kenapa? Karena mereka di sini banyak kamarnya teman-teman ya. Semua space-nya dimanfaatkan dengan maksimal, tapi nggak sempit-sempit teman-teman. Oke, nah ini adalah area living roomnya. Bisa kita lihat di sini ada TV, ya ada sofa. Jadi teman-teman bisa ada gambaran gimana nanti kalau misalkan teman-teman mau kasih interior di dalam rumah ini, gitu ya. Nah di sebelah kiri ini ada
storage teman-teman, atau area bawah tangga ya. Nah, ini ada area semacam gudang mini bawah tangga. Kebetulan ini sudah di interior, jadi sudah ketutupan ya, jadi nggak kelihatan, lebih rapi teman-teman. Oke, kita beralih ke agak belakang sini. Ini ada area dining room, jadi ada area makan teman-teman. Ada meja makannya juga, jadi teman-teman bisa di sini taruh meja yang seatnya untuk 4 orang gitu ya. Dan kita berlanjut ke sebelah kanan. Ini ada dapur teman-teman yang super lega gitu ya, letter L ya. Letter L dan termasuk luas teman-teman ya. Untuk rumah yang 6x13 ya, ini biasanya dapurnya kecil, tapi ini dikasih panjang gitu ya. Dan semua bisa memadai di sini. Misalkan ada kompor di sebelah kanan, ada exhaust juga gitu ya. Ada keran dan sink sebelah sini, dan atas bawahnya tetap bisa dikasih kabinet teman-teman. Jadi untuk storage bahan-bahan dapur dan lain-lain, teman-teman bisa taruh di atas dan bawah sini gitu ya. Gak cuman itu ya. Kalau kita bicara masalah dapur, pasti ada alat-alat yang lain, pasti ada lemari-lemari yang lain dan alat-alat yang lain yang memadai gitu ya. Yang pertama ada kulkas dan juga untuk oven teman-teman. Jadi memang di area sebelah sayap kanan rumah ya, itu dipakai untuk area dapur seperti ini. Jadi tatanannya sangat bagus teman-teman. Oke. Nah, setelah kita ke dapur, di sini ada area untuk laundry room teman-teman ya. Jadi tenang aja kalau teman-teman mau area laundrynya terpisah, tertutup gitu ya, dan nggak kelihatan orang. Apalagi berfungsi nggak cuma sebagai laundry room, tapi juga untuk pintu keluar teman-teman. Bisa untuk pintu keluar ya. Jadi ini laundry roomnya ya. Ini ukurannya sekitar 2 meter kali 2,5 meteran, jadi memanjang gitu ya. Ada di area depan tapi nggak kelihatan gitu ya, karena ketutupan semacam cor-coran bata ini. Dan juga di sini juga oke teman-teman, areanya semi outdoor ya. Jadi bisa kita lihat di atas ini semi outdoor, yang sebelah sini outdoor, sebelah kiri ini semi outdoor. Jadi cahaya bisa masuk, angin bisa masuk teman-teman ya. Tapi kalau hujan pun juga bisa masuk gitu ya. Karena nggak ada tutupannya sama sekali untuk di sebelah kiri. Nah di sini mereka ada keran ya. Kalau kita butuh untuk cuci-cuci bisa, untuk stop kontak mesin cuci juga sudah ada, dan untuk angin-anginan semua di sini juga oke teman-teman ya. Nah di ruangan ini juga disediakan pintu teman-teman untuk kita bisa keluar. Jadi kalau misalkan ada tamu dan lain-lain, kita bisa lewat sini, lewat samping, jadi nggak ganggu tamu kita gitu ya. Nah sekarang kita coba cek ke area belakang ada apa aja. Let's go. Kita berlanjut ke area belakang teman-teman ya. Jadi area belakang ini tetap ada penghijauan dan cahayanya oke, dan anginnya pun juga oke, karena di belakang sini ada taman gitu ya, benar-benar outdoor. Jadi kita kelihatan kedapatan panasnya, kedapatan anginnya di sini gitu ya. Mau dijadikan apapun bisa teman-teman. Mau dijadikan untuk kamar lagi, atau mau dijadikan untuk taman seperti ini, tanpa kita perlu repot-repot mikirin ruang laundry yang sudah ada di depan gitu ya. Jadi memang fungsinya untuk penghijauan atau untuk kebutuhan teman-teman yang lain. Nah, di sini kebanyakan semua kusennya teman-teman dan pintunya ya, mereka di sini kusennya pakai warna hitam teman-teman. Jadi sedikit ada industrialnya, sedikit ada boldnya gitu ya. Jadi menambah strong dari rumah ini. Nah di sebelah taman ini ada ruang serbaguna ya. Jadi kalau kita masuk ke sebelah sini, ini bukan full untuk kamar ya. Jadi opsional. Kalau teman-teman pengen ruangan ini jadi untuk kamar, tinggal ditutup aja pintunya, seret gitu ya. Nah ini bisa ditutup sampai full. Nah kalau enggak pun bisa dibuka seperti ini teman-teman. Jadi kerasanya rumah kita lebih lega daripada biasanya gitu ya. Kalau ini ditutup jadinya memang agak lebih kecil. Nah di sini apa sih enaknya gitu ya? Di sini langsung punya view ke taman yang samping tadi teman-teman. Bahkan ada pintunya gitu ya. Jadi kita punya view di sini, dapat udara yang segar. Memang nggak ada jendelanya. Kalau teman-teman butuh udara masuk ke kamar ini, bisa langsung dibuka aja pintunya gitu ya. Nah untuk di rumah ini teman-teman, speknya flooringnya mereka pakai granit 60-60 abu-abu ya. Jadi bukan krem biasa, abu-abu. Nah ini kasar teman-teman, nggak licin, nggak kayak biasanya kinclong-kinclong. Nah ini agak kasar sedikit. Jadi kakinya kita memijak itu juga enak gitu ya. Di rumah ini ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi juga teman-teman. Oke, langsung aja setelah kita lihat dari kamar sebelah, kita lihat kamar mandi di lantai 1. Ini tempatnya rahasia. Tapi ketika kita buka teman-teman, nah ini benar-benar kelihatan milenial banget gitu ya. Oke, ini adalah area kamar mandinya. Jadi di sini ada fasilitasnya, ada shower yang pasti untuk mandi, ada wastafel dan kacanya, dan juga ada kloset duduknya teman-teman ya. Nah di sini aku terpesona dengan keramik di sekitar dinding ini ya. Jadi
di area sebelah kanan ini sudah full keramik, tapi bukan keramik biasa. Di sini kotak-kotak ya. Jadi presisi-presisi dan mereka teksturnya 3D. Jadi kelihatan lebih playful dan lebih kekinian gitu ya. Nah, bawahnya pun untuk flooringnya ini mereka pakai semacam kayak granit tapi ada kayak marmer-marmernya dikit gitu. Ada bebatuan sedikit gitu ya. Jadi nambah kesan mewah karena granitnya ini nggak biasa aja. Oke, kita lihat dulu keunggulan dari rumah ini yang lainnya gitu ya. Rumah ini didesain oleh Muhammad Sagita yang karya-karyanya sudah terkenal dan sering dikunjungi pejabat negara, terutama Pak Jokowi gitu ya. Nah, selanjutnya yang mau aku tunjukkan yaitu keunggulan di jendelanya, teman-teman ya. Kalau sekarang kita suka ngadain party di rumah ya, kalau orang Jawa bilang bancaan di rumah gitu ya, mau ada acara di rumah. Nah, rumah ini sangat cocok untuk kita yang sering kumpul-kumpul. Kenapa? Karena meskipun kita ada di area dalam rumah, di area living room, tetap kita dapat space banyak, teman-teman ya. Dimana di area jendela ini, teman-teman. Jadi jendelanya ini bisa kita buka sampai ke samping. Nah, oke, jadi bisa dipakai untuk lewatan, bisa dipakai untuk tempat duduk lagi, sehingga kita nggak kekurangan space gitu ya. Space-nya masih gak sisa banyak, teman-teman. Oke, nggak hanya itu, teman-teman, tapi di sini mereka juga pakai konsep yang sedikit unik ya. Biasanya kalau kita ke rumah-rumah bagus itu pakai kaca polos seperti yang sebelumnya kita lihat ini. Tapi di sini mereka juga pakai kaca ini, teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang ini krepyak gitu ya, kaca krepyak. Nah, bahasa ilmiah ini adalah kaca nako, teman-teman. Jadi bisa kita buka, bisa dibuka. Nah, kita buka kayak gini supaya udaranya itu tetap bisa masuk ke dalam. Jadi nggak cuma dari pintu aja ya, tapi ketika kita tutup pintu, tutup jendela yang untuk nako ini atau krepyak ini bisa dibuka dan berfungsi untuk sirkulasi udara, teman-teman, yang pasti gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek lantai 2-nya. Let's go. Oke, sekarang kita berjalan di lantai 2-nya, teman-teman. Ya, untuk area tangganya ini lumayan enak gitu ya, karena bukan lorong gitu ya, kita tetap dapat pegangan tangga ini dari besi dan dari kayu. Nah, detailnya mereka di pinggir-pinggirnya itu sudah disediakan lampu, teman-teman. Jadi meskipun kita malam-malam lewat tangga tetap bisa kelihatan terang gitu ya. Nah, untuk di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, teman-teman. Tapi sebelum kita ke area tersebut, nah di belakang sini juga ada balkon belakang, teman-teman ya. Bisa kita lihat, ini sudah dikasih bebatuan, jadi supaya lebih kerasa tropicalnya gitu ya. Nah, di sini mereka pakai kaca full, kaca bening, dan juga kusennya tetap hitam, teman-teman, dari bawah sampai atas, dan juga tetap ada kaca krepyak tadi ya. Jadi sirkulasi udara di sini tetap terjamin gitu, teman-teman. Nah, kita sekarang lihat dulu di kamar yang kedua. Let's go. Ini adalah kamar kedua dari rumah ini. Ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meteran, teman-teman. Jadi lumayan besar gitu ya. Karena ini konsepnya untuk anak-anak, jadi dipakai untuk single bed. Dan belakangnya tetap dikasih dekorasi wallpaper yang anak-anak gitu ya. Nah, di sini mereka juga sudah dikasih furniture ya, ada lemari-lemari bahkan sampai kabinet atas. Cuman kalau untuk anak-anak di atas ini gimana cara ngambilnya ya. Jadi memang kita fokus di area samping aja. Tapi di area kamar anak ini atau kamar yang kedua, ini juga tetap ada fasilitas jendela, teman-teman ya, yang bisa dibuka juga. Jadi angin-angin bisa masuk, cahaya bisa masuk. Jadi meskipun siang hari seperti ini, kita tetap bisa hemat energi ya. Nah, kita lihat dulu kamar mandi di lantai 2-nya ini kayak apa. Oke, ini adalah area kamar mandinya, teman-teman, di lantai 2. Jadi lebih memanjang dan lebih besar daripada di area bawah tadi. Ya, ini khusus untuk kamar sebelah, teman-teman. Ya, untuk operasional atas lah ya hitungannya, karena nanti di kamar utama ada kamar mandi dalam lagi. Nah, di sini lebih memanjang ya. Areanya juga dipisah, ada area kering dan basah gitu ya. Nah, ini ada dipisah kaca juga. Ada shower, ada kloset duduk, dan juga ada wastafel, ada kaca juga, bahkan kabinet bawahnya sudah di interior. Jadi teman-teman bisa lihat nanti desain maksimalnya seperti apa. Untuk speknya semuanya sama, teman-teman. Dinding-dinding bawahnya ini sudah pakai yang kayak tadi ya, keramik-keramik 3D putih-putih. Dan juga untuk area bawah granit yang sama ya, ada motif batu-batunya. Tapi untuk di area yang basah, di sini mereka juga sudah sampai atas, teman-teman. Ya, selain itu juga tetap ada instalasi water heater untuk kita bisa pasang sendiri gitu ya. Tapi di sini masih belum pasang, jadi kita perlu pasang sendiri. Nah, kita coba cek kamar utamanya, teman-teman.
Nah, ini adalah kamar utamanya teman-teman. Kalau kita lihat sekilas gitu ya, cahaya di sini sangat banyak gitu ya. Ada kaca di sebelah kiri dan kaca nako lagi di sebelah kanan, kaca krepyak gitu ya kalau orang Jawa bilang. Nah, untuk ukuran kamar ini sendiri, ini sekitar 4 meter kali 3 meter teman-teman, bisa untuk queen. Kalau ini queen ya, bisa juga untuk king. Jadi ini space-nya masih lebar gitu ya. Nah, di sini ada stop kontak, semuanya sudah aman gitu ya. Nah, ceilingnya pun juga nggak terlalu pendek teman-teman, meskipun ini 2 lantai, ini sekitar 3,5 sampai 3,8 meteran gitu ya. Apalagi ditambahi dengan desain pintu yang tinggi gitu ya. Jadi menambah lega rumah ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah di interior juga teman-teman bisa lihat di sini desain untuk lemarinya. Jadi di depan sini untuk lemari. Nah, area TV-nya yang mana masih belum ada ya. Jadi kita perlu menyiasati sendiri untuk TV di kamar ini. Jadi mungkin teman-teman bisa alih fungsikan lemari di sini, kita pindah ke area yang lain. Nah, di kamar ini juga ada kamar mandinya teman-teman. Jadi kita punya kamar mandi dalam untuk kamar utama gitu ya. Yang mana di dalam sini lebih besar lagi daripada kamar mandi yang lain ya, dan lebih luks lagi kalau aku lihat. Kenapa? Karena dindingnya full. Ini pakai keramik semua. Kalau yang tadi cuman ada di area bawah aja. Di sini full hampir sampai atas gitu ya. Untuk fasilitasnya pun juga sama, ada wastafel, kaca ya, ada kloset duduk dan juga ada shower. Tapi area shower ini lebih lega lagi teman-teman karena lebih lebar ini ya. Ini ruangannya sekitar 1,5 meter lebarnya. Kalau yang tadi sekitar 1,2an lah ya. Nah, lebih lebar, lebih enak. Exhaustnya pun juga sudah ada blowernya. Jadi untuk menangkal uap gitu ya. Nah, kita coba ke bawah lagi. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang jadi lagi ada di Central Park Mer ya, phase 2 ya, yang kemarin mereka sudah sold out di fase yang pertama, di tahap pertama. Nah, mereka lagi buka lagi di tahap yang kedua. Nah, sekarang jadi lagi ada di rumah contoh yang ukurannya 6x13, luas tanahnya 78 dan luas bangunannya 105 meter persegi teman-teman ya. Di sini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, ada ruang laundrynya sendiri, tamannya banyak, cahayanya lengkap, dan beberapa fungsi di dalam rumahnya sangat bagus. Nah, listriknya ini 2200, untuk airnya sudah PDAM dan juga tandon airnya 2 meter kubik teman-teman. Suratnya SHM teman-teman, dan harganya mulai dari 1,5 M-an aja gitu ya. Dengan lokasi yang strategis, rumah yang fungsional gitu ya. Rumah ini sangat worth it dengan harga 1,5 M-an aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman butuh info lebih lengkap, mau kepo, mau survei, langsung aja kontak Didit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya dari Central Park Mer Phase 2 ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.